Saat aku membuka mata, aku tahu aku telah terjebak dalam sebuah novel. Dan bukan sebagai pahlawan, aku adalah Ethan Hayes, penjahat yang dibenci banyak orang. Barisan teks seperti komentar di siaran langsung bergulir di depan mataku. Baiklah, teman-teman, tunangannya, Chloe, akan kabur dengan seorang mahasiswa. Adegan selanjutnya adalah aksi psikopat posesif di mana dia mengunci Chloe di dalam rumah besar. Ya, itulah yang membuatnya benar-benar kehilangan kendali. Setelah berhasil melarikan diri kali ini, dia tidak pernah kembali. Aku tertawa. Jadi, begitulah skenario yang seharusnya terjadi. Chloe berlutut di hadapanku, koper di tangan, matanya berkaca-kaca saat dia memohon agar aku melepaskannya. Kunci pintunya, ayo, lakukan. Saatnya untuk adegan histeris. Namun, aku malah membuka pintu kayu ek yang berat itu lebar-lebar. Aku bahkan mengangkat kopernya dan meletakkannya dengan lembut di beranda untuknya. Chloe langsung membeku. Posisi berlututnya tiba-tiba terlihat konyol. Dia mungkin sudah menyiapkan pidato dramatis, mempersiapkan diri menghadapi amarahku yang akan menyeretnya kembali ke dalam, bahkan mungkin memukulnya. Tapi aku hanya tersenyum. Hati-hati saat keluar, kataku. Komentar yang muncul di depanku langsung heboh. Apakah siaranku sedang buffering? Apakah penulisnya mengalami masalah koneksi? Ini bukan naskah. Kenapa dia tidak panik? Apakah Ethan bertukar tubuh atau semacamnya? Lol, ada apa dengan penjahat ini? Transplantasi kepribadian tiba-tiba, ini pasti ketenangan sebelum badai. Dia akan menyeretnya kembali sebentar lagi. Pasti. Dia bersikap tenang, membiarkannya pergi agar dia bisa memburunya. Dia membuat permainan ini lebih menarik. Chloe jelas berpikir hal yang sama. Dia mendongak, wajahnya yang berlinang air mata menunjukkan campuran kecurigaan dan kekhawatiran. Ethan, permainan macam apa yang kau mainkan? Aku berjongkok sejajar dengannya dan dengan lembut menyeka air mata dari pipinya dengan ibu jariku. Seluruh tubuhnya kaku. Permainan apa yang mungkin sedang kumainkan? Kataku pelan. Jika hatimu sudah pergi, apa gunanya mempertahankan tubuhmu di sini? Pergilah temukan cinta sejatimu. Kuharap kalian akan sangat bahagia bersama. Dengan itu, aku berdiri, membelakanginya, dan mulai menutup pintu. Ekspresi Chloe berubah dari terkejut menjadi rasa malu yang mendalam dan membakar. Ketidakpedulianku jelas merupakan penghinaan yang lebih besar daripada pertengkaran apapun. Dia bergegas berdiri, mengambil kopernya, dan pergi dengan marah ke malam hari tanpa menoleh ke belakang. Wah, dia benar-benar pergi. Apakah Ethan bodoh? Pacarnya baru saja kabur dengan pria lain, dan dia tersenyum. Ini sudah keterlaluan. Jika kau mencintai seseorang, bebaskan dia. Sudahlah, tunggu saja. Aku bertaruh sekantong Cheetos pedas. Dia akan menyesalinya dalam 5 menit dan mengirim tim keamanan untuk melakukan pencarian besar-besaran di seluruh kota. Aku mengabaikan suara-suara yang muncul tiba-tiba dan perlahan menutup pintu depan. Menutup rapat udara malam yang dingin. Lobi yang luas itu kosong. Ethan yang asli telah menyuruh semua staf rumah tangga untuk menghabiskan waktu berkualitas berdua saja dengan Chloe. Aku berjalan ke bar, menuangkan segelas Cabernet untuk diriku sendiri, dan menghubungi asistenku. Panggilan itu terhubung hampir seketika. Tuan Hayes, Mark, beberapa hal. Pertama, batalkan semua kartu kredit tambahan Chloe. Kedua, ambil kembali rumah di Westchester yang kubiarkan digunakan orang tuanya. Beri mereka waktu 3 hari untuk mengosongkannya. Ketiga, akhiri semua kontrak yang ada dengan perusahaan ayahnya. Berlaku segera. Ada 3 detik penuh keheningan di ujung telepon sebelum suara Mark yang ragu-ragu terdengar kembali. Tuan, apakah Anda dan Nona Chloe bertengkar? Tidak, kataku, mengaduk anggur di gelasku, nadaku ringan. Kami putus. Dia pergi untuk mengejar cinta sejati, dan aku merasa harus membantunya. Kalau begitu, kemasi semua barang yang dia tinggalkan di rumah ini dan buang ke tempat pembuangan sampah terdekat. Astaga, dia bukan hanya menghancurkan hubungan, dia menghancurkan seluruh keluarganya dari orbit. Itu sangat kejam. 1 detik dia bilang semoga kamu bahagia. Detik berikutnya dia bilang aku akan membuat seluruh keluargamu bangkrut. Sekarang ke penjahatnya, aku beri nilai 10 untuk tindakan itu. Chloe akan kehilangan akal sehatnya. Aku menutup telepon dan menyesap anggur. Anggurnya berkualitas bagus.
Suasana hatiku membaik setiap detiknya. Aku menelusuri kontakku sampai menemukan nomor yang sudah lama sekali tidak kuhubungi. Claire Vanderbilt. Telepon berdering beberapa saat sebelum dia mengangkatnya. Suaranya serak karena mengantuk. "Ethan, ini aku, Claire," kataku, bersandar di sofa dan menatap lampu kota. "Maaf menelepon larut malam. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu ada waktu untuk makan malam besok?" Keheningan panjang lagi. Saking lamanya, aku pikir dia mungkin sudah menutup telepon. "Kau dan Chloe, kita putus mulai malam ini. Oke," katanya, suaranya tiba-tiba jernih dan cerah, diwarnai kegembiraan yang tak bisa disembunyikannya. "Jam berapa besok? Aku bebas seharian. Aku akan menjemputmu pukul 10 pagi. Aku mengakhiri panggilan. Senyum tulus terukir di wajahku. Komentar-komentar masih bergulir dengan panik, mencoba memahami penjahat yang menolak mengikuti alur cerita. Apa yang terjadi? Aku tidak mengerti alur cerita ini lagi. Dia putus dan langsung menghubungi gadis baru. Itu bukan pelarian. Itu transisi yang sempurna. Siapakah? Apakah dia ada di buku aslinya? Spoiler, ada yang tahu. Sebagai pendatang baru, Claire Vanderbilt adalah teman masa kecilnya. Gadis cantik dan super kaya yang dengan kejam dia tolak demi Chloe di cerita aslinya. Ya Tuhan, apa yang dia rencanakan? Aku melihat komentar terakhir itu dan terkekeh. Merencanakan? Oh, aku baru saja mulai. Keesokan paginya, aku parkir di luar gedung apartemen Kla tepat pukul 10. Dia keluar mengenakan gaun berwarna krem di bawah mantel trench berwarna coklat muda, rambut panjangnya terurai di bahunya, riasannya tipis, dan dia tampak elegan tanpa usaha. Saat dia melihatku, matanya berbinar dengan cara yang tidak bisa dia sembunyikan. Wow, pemeran wanita kedua ini menakjubkan. Jauh lebih berkelas daripada Chloe. Apakah ini seperti apa keanggunan kaum kaya raya turun-temurun? Aku jatuh cinta. Ethan pasti buta selama bertahun-tahun, mengejar si bocah tak tahu terima kasih Kak Chloe padahal ada seseorang seperti ini di sampingnya. Aku membukakan pintu penumpang untuknya dan dia dengan anggun masuk ke kursi. "Kamu mau makan apa?" tanyaku. "Apa saja boleh. Kamu saja yang pilih," katanya. Matanya melengkung membentuk bulan sabit yang indah saat dia tersenyum. Aku mengantar kami ke restoran eksklusif khusus anggota di pusat kota. Suasananya tenang dan privasinya benar-benar terjaga. Setelah kami memesan, Kla akhirnya menanyakan pertanyaan yang ada di benaknya. "Apakah kamu benar-benar putus dengan Chloe?" "Kenapa tiba-tiba?" "Itu tidak tiba-tiba," kataku, sambil menuangkan teh untuknya. "Beberapa hal baru disadari seharusnya sudah dilihat dengan jelas sejak lama. Aku tidak menjelaskan tentang transmigrasi ke dalam novel. Aku membiarkannya berasumsi itu adalah momen pencerahan." Kla tidak mendesak untuk detailnya. Ekspresinya campuran simpati dan kegembiraan. Makan siangnya luar biasa. Kami berbicara tentang masa kecil kami dan suasananya sangat santai sehingga kamu tidak akan pernah menduga aku baru saja. Hubungan serius mereka baru saja berakhir beberapa jam sebelumnya. Lihat, mereka berdua langsung cocok. Mereka seperti pasangan sungguhan. Tentu saja, mereka punya chemistry seperti teman masa kecil. Chloe, si pengganggu, tidak akan pernah bisa menyaingi mereka. Apakah dia hanya menggunakan Kla sebagai pelarian karena Chloe mendengarnya? Agak kasihan padanya jika memang begitu. "Diamlah, kau tidak mengerti." Ini dia akhirnya sadar. Di tengah makan, ponselku mulai bergetar. Panggilan dari Chloe. Aku melirik layar, menekan tombol senyap, dan meletakkan ponselku menghadap ke bawah di atas meja. Claire memperhatikan gerakan itu, matanya berkedip sesaat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ponsel itu bergetar lagi dan lagi, tanpa henti. Akhirnya aku mematikannya sepenuhnya. "Jika kau tidak mau mengangkatnya, jangan," kata Claire lembut. "Jangan biarkan orang yang tidak penting merusak suasana." Aku tersenyum. "Kau benar." Setelah makan siang, aku mengantar Kla pulang. Ketika kami sampai di gedungnya, dia melepaskan sabuk pengamannya tetapi tidak langsung keluar. "Ethan," katanya sambil menatapku dengan mata serius. "Apapun yang kau putuskan, aku akan mendukungmu." "Terima kasih, Claire." Tiba-tiba dia mencondongkan tubuh dan memberikan ciuman lembut dan cepat di pipiku. Kemudian, seperti kelinci yang terkejut, dia mendorong pintu dan hampir berlari masuk ke gedungnya. Aku menyentuh pipiku tempat dia menciumku.
melihatnya menghilang ke lobi dan tertawa. Astaga, astaga, dia dicium. Aku mendukung hubungan mereka. Aku sangat mendukung mereka sampai-sampai aku ingin menelan kuncinya. Chloe mungkin akan mengalami aneurisma saat mengetahui ini. Elmo, komentar gelisah itu tidak menggangguku. Aku menyalakan kembali ponselku. Banjir notifikasi untuk puluhan panggilan tak terjawab masuk. Semuanya dari Chloe. Kemudian diikuti oleh pesan teks. Ethan, apa ini? Mengapa semua kartuku ditolak? Apakah kau mencoba menggunakan ini untuk memaksaku? Kembali, biar ku katakan, itu tidak akan berhasil. Aku menghapus pesan itu tanpa emosi sedikit pun. Ketika aku sampai di rumah, asistenku Mark sedang menungguku di ruang tamu. Tuan, hei, apakah semuanya baik-baik saja? Barang-barang Clay sudah dibuang. Bagus. Juga, mengenai rumah di Westchester, Mark ragu-ragu. Nyonya Miller menelepon. Dia bilang kau tidak bisa sekejam ini. Katakan padanya hukum berkaitan dengan hak milik. Akta kepemilikan atas namaku. Aku yang memutuskan siapa yang tinggal di sana. Dan jika aku tidak ingin seseorang tinggal di sana, mereka bisa pergi. Suaraku dingin. Sial, dia sangat kejam. Aku menyukainya. Begitulah cara berurusan dengan keluarga parasit. Tanpa ampun. Mark tampak gemetar. Yah, Pak, saya mengerti. Setelah dia pergi, aku mendapat pesan teks lagi. Itu dari Leo menggunakan ponsel Chloe. Ethan, kau hanyalah pengecut menyedihkan yang menggunakan uang untuk menindas wanita. Putus denganmu adalah keputusan terbaik yang pernah Chloe buat. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkannya menderita sedetik pun. Kami tidak menginginkan sepeser pun uang kotormu. Pesan teks itu disertai dengan foto. Di dalamnya, Chloe menangis di pelukan Leo sementara dia memeluknya, menatap tajam ke arah kamera. Latar belakangnya tampak murahan, apartemen kumuh. Dan, disinilah dia, deklarasi perang si anak miskin. Lol, katanya dia tidak mau uang kotor itu sementara dia kesal karena kartu pacarnya dibatalkan. Kemunafikannya nyata, selera Chloe dalam memilih pria memang aneh. Menukar tambang emas dengan kasus amal. Aku melihat foto itu dengan senyum geli. Aku mengetik balasan singkat dan mengirimkannya. Sudah diterima. Ngomong-ngomong, aku lupa menyebutkan bahwa aku makan malam dengan Dean Miller dari universitasmu kemarin. Dia sangat tertarik dengan hibah baru yang aku denai untuk wirausahawan mahasiswa yang menjanjikan. Sebagai ketua badan mahasiswa, aku yakin kamu akan punya kesempatan. Semoga berhasil. Setelah mengirimnya, aku memblokir nomornya. Apa itu? Tampar mereka lalu tawarkan permen. Tidak, tunggu. Itu permen beracun. Aku mengerti. Ethan akan memuji Leo hanya untuk menjatuhkannya. Ini brilian. Si idiot Leo akan berpikir dia diakui atas bakatnya. Oh, Mayo, ini akan seru. Dia benar. Permainan baru saja dimulai. Aku akan membantu Leo mendaki setinggi mungkin hanya untuk membuat kejatuhannya jauh lebih spektakuler. Dan aku akan memastikan Clay mendapat tempat duduk di barisan depan untuk menyaksikan cinta murninya hancur berkeping-keping oleh dunia nyata. Beberapa hari berikutnya terasa tenang. Chloe dan Leo meninggalkanku sendirian. Rupanya mereka memulai kehidupan baru mereka yang penuh kemiskinan mulia bersama. Aku pergi berkencan beberapa kali lagi dengan Claire, makan malam, mengunjungi pameran seni, dan hubungan kami semakin memanas dengan cepat. Sentimen dalam komentar telah berubah total. Ethan dan Claire sangat cocok bersama. Semuanya hanya getaran, positif dan manis. Aku sudah lupa siapa Chloe. Aku hanya ingin melihat Chloe dan Leo mendapatkan balasan yang setimpal. Cepatlah. Aku tidak berniat mengecewakan audiensku. Minggu itu, aku mendapat telepon dari Dean Miller, kepala departemen Leo di universitas. Tuan Hayes, tentang hibah untuk wirausahawan mahasiswa. Kami telah memilih beberapa kandidat yang luar biasa. Saya ingin tahu kapan Anda punya waktu untuk datang dan menawarkan bimbingan Anda. Tidak masalah sama sekali, Dean, kataku sambil tersenyum. Bagaimana kalau Jumat sore ini? Aku bisa mampir ke kampus. Bagus sekali. Aku akan mengaturnya. Jumat sore itu, aku meminta sopirku mengantarku ke universitas dengan salah satu sedan sederhanaku. Dean Miller dan beberapa anggota fakultas lainnya menunggu untuk menyambutku dengan antusias di depan gedung administrasi. Kami menuju ruang konferensi tempat beberapa mahasiswa yang gugup sudah menunggu. Mataku langsung tertuju pada Leo yang berdiri tepat di tengah kelompok itu.
Dia mengenakan setelan tua yang sudah pudar, rambutnya disisir rapi, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kilauan kemenangan di matanya. Ketika dia melihatku masuk, dia membeku, secercah keterkejutan dan kecurigaan melintas di wajahnya. Elmo, ini dia, acara utamanya. Ini akan sangat canggung. Leo, mengapa dunia ini begitu kecil? Ethan, tidak. Aku hanya pemiliknya. Dean Miller, yang tidak menyadari sejarah kami, dengan bangga memperkenalkan kami. Tuan Hayes, ini mahasiswa terbaik kita, Leo Martinez. Proposal bisnisnya adalah yang paling mengesankan dan dikembangkan dengan baik. Dari sekumpulan orang itu, Leo memaksakan diri maju dan mengulurkan tangannya, sambil tersenyum yang lebih mirip meringis. Tuan Hayes, suatu kehormatan. Aku mengabaikan tangannya, mengangguk sekilas, dan duduk di ujung meja. Mari kita mulai. Suasana menjadi canggung. Leo perlahan menarik tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan memulai presentasinya, sebuah aplikasi yang berfokus pada layanan peer-to-peer untuk mahasiswa. Aku harus mengakui dia pembicara yang baik dan presentasinya rapi. Para profesor di sekitar meja mengangguk setuju. Bahkan beberapa komentar pun positif, meskipun dengan enggan. Oke, orang itu bajingan, tapi idenya tidak buruk. Dia benar-benar terdengar seperti tahu apa yang dia bicarakan. Mungkin dia benar-benar permata yang belum diasah. Jangan bercanda, itu semua hanya omong kosong. Anak miskin seperti dia tidak bisa membangun bisnis yang nyata. Ketika Leo selesai, ruangan itu bertepuk tangan. Dekan Miller menatapku penuh harap. Nah, Tuan Hayes, bagaimana menurut Anda? Aku bersandar di kursi, mengetuk-ngetuk jariku di meja dengan ringan, tanpa berkata apa-apa. Ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju padaku. Keringat mulai mengucur di dahi Leo saat dia menatapku. Ekspresinya campur aduk antara harapan dan ketakutan. Setelah beberapa saat, akhirnya aku berbicara. Konsepnya lumayan, tapi sangat naif. Aku mulai membongkar seluruh rencana bisnisnya secara sistematis, menunjukkan satu demi satu kelemahan fatal, mulai dari strategi monetisasi dan saluran pemasarannya hingga potensi risiko hukum. Aku menghancurkannya berkeping-keping. Wajah Leo berubah dari merah menjadi pucat, lalu menjadi hijau pucat. Dia mencoba membantah. Tetapi setiap poin yang kusampaikan tepat sasaran, membuatnya terdiam. Senyum di wajah para profesor perlahan menghilang, digantikan oleh tatapan keprihatinan yang serius. Sial, itulah perbedaan antara seorang profesional dan seorang amatir. Ini benar-benar kekalahan telak. Leo dihancurkan, sangat memuaskan. Aku suka melihatnya meronta-ronta seperti itu. Akhirnya, aku menyampaikan ringkasanku. Namun, kataku, dengan nada yang berubah, itu bagus. Bagi seorang anak muda untuk memiliki ambisi. Meskipun proyek ini masih amatir, saya pribadi bersedia memberikan modal awal sebesar $500.000 agar kau bisa mencobanya. Seluruh ruangan tersentak. Dekan Miller dan para profesor tersenyum lebar. Leo menatapku dengan tak percaya, matanya penuh kecurigaan. Apakah Ethan gila? Dia benar-benar memberinya uang. Aku tidak mengerti, tapi aku terpikat. Ini jebakan, ini pasti jebakan. Aku berdiri, berjalan ke arah Leo, dan menepuk bahunya. Bekerja keraslah. Aku sangat berharap padamu. Jangan mengecewakan pacarmu. Aku menekankan kata pacar. Tubuh Leo kaku, dan wajahnya pucat. Dia akhirnya mengerti bahwa ini bukan dukungan. Ini penghinaan. Aku menggunakan uangku untuk menunjukkan kepadanya bahwa semua yang dia miliki, termasuk ide bisnis yang sangat dia banggakan, hanyalah uang receh yang bisa kuberikan. Begitu saja padanya. Mengabaikan ekspresi malunya, aku bertukar beberapa basa-basi dengan Dekan Miller dan aku berjalan keluar dari universitas, menikmati tatapan kagum dari para dosen. Aku tahu Leo akan mengambil uang itu. Itu satu-satunya kesempatannya untuk membuktikan diri, untuk keluar dari kemiskinan, dan aku tahu Chloe akan mendorongnya untuk mengambilnya. Dia sudah lelah hidup miskin. Uang $500.000 itu seperti umpan madu. Itu akan menjerat mereka berdua. Dan kemudian perlahan-lahan aku akan menarik mereka ke jurang yang telah kusiapkan. Segalanya terjadi seperti yang kuharapkan. Keesokan harinya, sebuah perusahaan bernama Leo & Clay Innovations resmi terdaftar. Leo adalah CEO dan Clay adalah satu-satunya karyawan lain di perusahaan itu. Leo & Clay Innovations. Kurasa aku akan muntah.
menggunakan uang mantan tunangannya untuk memulai perusahaan yang dinamai menurut namanya dan pacar barunya. Keberanian wanita ini sungguh legendaris. Tidakkah mereka merasa uang itu terkutuk? Tentu saja tidak. Dalam pikiran mereka, Leo telah mendapatkan investasi itu melalui bakatnya semata. Itu bukti bahwa akulah yang telah salah menilai. Iya, sebuah ujian untuk menguji cinta mereka. Tak lama kemudian, sebuah unggahan baru muncul di Instagram Clay. Itu adalah foto sebuah kantor kecil yang diedit dengan filter yang menarik agar terlihat trendy. Keterangan fotonya berbunyi, awal yang baru, bekerja keras dengan orang yang kucintai, masa depan cerah. Beberapa teman kami menyukai dan berkomentar, "Chloe, kamu memulai bisnis. Itu luar biasa. Apakah itu dengan Leo? Selamat juga untukmu. Semoga sukses selalu." Claire mengirimiku tangkapan layar unggahan tersebut diikuti dengan emoji muntah. Aku membalas dengan emoji tepukan di kepala. Dia langsung membalas pesanku. "Apakah kamu malam ini? Orang tuaku ingin bertemu denganmu." Jantungku berdebar kencang. Aku menjawab, "Tentu saja, bertemu orang tua. Ini akan terjadi. Apakah ini jalan pintas menuju pernikahan?" Ethan adalah seorang legenda. Mantannya baru saja memulai perusahaan dan dia sudah bertemu mertua. Chloe akan sangat marah ketika dia mengetahuinya. Malam itu, aku tiba di kediaman Vanderbilt dengan hadiah yang telah kupilih dengan cermat. Rumah mereka tidak semewah rumah keluargaku, tetapi dipenuhi dengan keanggunan akademis yang bersahaja. Ayah Claire adalah pria yang tampak terhormat, dan ibunya adalah wanita anggun yang menua dengan indah. Mereka berdua menyambutku dengan senyum tulus. "Ethan, kau di sini. Silakan masuk," kata ibunya dengan hangat. "Tuan dan Nyonya Vanderbilt, terima kasih telah mengundang saya." Ayahnya menatapku sejenak, lalu mengangguk setuju. "Kau terlihat lebih dewasa dari sebelumnya, Ethan. Seperti kau sudah dewasa." Aku tahu dia merujuk pada obsesiku di masa lalu yang dipublikasikan secara luas terhadap Chloe. Makan malam berjalan menyenangkan. Orang tua Claire secara halus menanyakan rencana masa depanku dan niatku terhadap putri mereka. Aku menjawab mereka dengan jujur. "Tuan dan Nyonya Vanderbilt, aku bodoh di masa lalu dan aku mengecewakan Claire. Sekarang aku melihat semuanya dengan jelas dan Claire adalah satu-satunya orang yang ingin kuhabiskan hidupku bersamanya. Dengan izin Anda, saya ingin meresmikan hubungan ini dan melamar sesegera mungkin." Saat kata-kata itu keluar dari mulutku, wajah Claire memerah. Orang tuanya saling bertukar pandang, keduanya tersenyum puas. "Kami akan sangat senang. Kami telah menyaksikan kalian berdua tumbuh bersama dan telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun," kata ibunya dengan gembira. Dan begitu saja, pertunangan itu pun resmi. Saat aku hendak pergi, Claire mengantarku sampai ke pintu. Angin sepoi-sepoi malam bertiup dan kilauan di matanya mengalahkan cahaya bintang-bintang. "Ethan, apakah aku bermimpi?" "Tidak," kataku, sambil menggenggam tangannya. "Kau harus terbiasa, tunanganku." Dia berjinjit dan mengecuk bibirku dengan lembut. Aku tidak berusaha keras untuk mengumumkan berita itu, tetapi di lingkungan sosial kabar menyebar dengan cepat. Berita bahwa keluarga Hayes dan Vanderbilt akan bersatu melalui pernikahan menyebar seperti api. Keesokan harinya, saya mendapat telepon dari Ibu Chloe. Begitu saya menjawab, saya disambut dengan tangisan histeris yang melengking. "Ethan Hayes, dasar bajingan tak berperasaan. Chloe, kita putus denganmu. Dan beberapa hari kemudian, kau bertunangan dengan orang lain. Apa artinya dia bagimu? Hanya sesuatu yang bisa dibuang." Nah, ini dia, ibu mertua yang gila itu sudah datang. Tepat waktu. Apa dia harus memanggilnya? Putrinya yang kabur. Saya menjauhkan telepon dari telinga saya sampai teriakannya mereda, lalu berbicara dengan dingin. "Nyonya Miller, pertama, putri Anda dan saya sudah tidak bersama lagi. Dengan siapa saya bertunangan adalah urusan saya. Kedua, mari kita perjelas, putri Anda yang selingkuh duluan. Dan ketiga, jika Anda menelepon untuk mengganggu saya lagi, pengacara saya akan menghubungi Anda." Saya menutup telepon. Beberapa menit kemudian, Chloe menelepon. Suaranya tercekat karena air mata dan penuh tuduhan. "Ethan, kau bertunangan," kata Vanderbilt. "Benarkah?" "Ya, mengapa?" Dia menjerit. "Kau bilang kau mencintaiku. Kau bilang kau takkan pernah menikahi siapapun selain aku. Baru beberapa hari. Bagaimana mungkin kau jatuh cinta pada orang lain?"
Logikanya begitu kacau, hampir lucu. Chloe, kau, gila, aku balas membentak. Kaulah yang kabur dengan pria lain. Kau berani-beraninya bertanya kenapa aku pindah ke duniamu. Apakah aku seharusnya hanya duduk di sini patah hati dan sendirian, menunggu kau bosan bermain rumah-rumahan agar kau bisa kembali ke jaring pengamanmu? Sambungan telepon terputus, kecuali suara isak tangisnya yang tertahan dan suara Leo yang menghiburnya di latar belakang. Chloe, jangan menangis. Dia tidak layak untukmu. Aku mencibir. Dan satu hal lagi, jangan biarkan pacarmu yang miskin itu bertingkah seperti orang penting dengan uangku. $500 juta itu pemberian cuma-cuma. Ingatkan dia bahwa jika dia akan menghabiskan uangku, dia harus membuat perusahaan itu berhasil. Kalau tidak, akan ada konsekuensinya. Ethan, kau seorang. Teriak Chloe sebelum membanting telepon. Haha, itu sempurna. Benar-benar sempurna. Sebuah eksekusi verbal. Lidah Ethan adalah senjata mematikan. Dia baru saja menginjak-injak ego Chloe dan harga diri Leo sekaligus. Brilian. Aku meletakkan teleponku, merasakan kepuasan yang mendalam. Aku tahu bahwa hari ini retakan pertama telah muncul dalam fantasi kecil Chloe dan Leo yang indah. Benih keraguan telah ditanam. Setelah panggilan telepon itu, Chloe dan Leo terdiam untuk waktu yang lama. Perusahaan mereka, di permukaan, tampaknya berjalan dengan baik. Leo menggunakan 500.000 untuk dengan cepat membentuk tim kecil. Versi pertama aplikasi mereka diluncurkan dan dipromosikan secara besar-besaran di universitas mereka. Karena proyek tersebut memenuhi kebutuhan nyata kampus dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah mahasiswa, data pengguna awal sangat kuat. Leo mulai memberikan wawancara kepada media kampus, menjadi contoh kisah sukses yang diremehkan. Untuk sesaat, dia menjadi selebriti lokal. Instagram Chloe menjadi semakin aktif. Dia mengunggah foto-foto kantor, tim yang bekerja lembur, dan grafik yang menunjukkan pertumbuhan pengguna. Setiap keterangan foto penuh dengan kebanggaan. Beberapa suara yang menentang mulai muncul lagi di kolom komentar saya. Sial, aplikasi itu sebenarnya terlihat cukup sah. Apakah Ethan salah? Apakah Leo benar-benar seorang jenius yang mampu melakukan semua itu hanya dengan $500.000? Jika dia memiliki pendanaan yang nyata, dia bisa tak terkalahkan. Sabar, semuanya. Biarkan cerita ini berkembang. Saya yakin Ethan punya kartu truf. Tentu saja, saya punya kartu truf. Saya melihat laporan operasional tentang inovasi Leo dan Chloe yang baru saja diberikan asisten saya. Senyum sinis teruk di bibir saya. Angka pengguna yang mengesankan itu semuanya palsu, dibeli, dan dibayar. Dia menghabiskan uang saya untuk membuat dirinya terlihat baik. Taktik bodoh klasik. Tuan Hayes, haruskah kita membongkar mereka sekarang? Tanya Mark. Belum, kataku, sambil melempar laporan itu ke samping. Biarkan dia terbang sedikit lebih tinggi. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit rasanya ketika dia jatuh. Pesta pertunangan saya dengan Chloe dijadwalkan bulan berikutnya. Tempatnya adalah hotel bintang 7 milik keluarga saya, dan daftar tamunya mencakup semua orang berpengaruh di kota itu. Saya sengaja mengirimkan undangan kepada orang tua Chloe. Astaga, dia tidak hanya menambah luka, dia juga mengundang orang tuanya untuk menonton. Mengundang orang tua mantan ke pesta pertunangan dengan tunangan baru. Ini adalah perang psikologis tingkat lanjut. Lol. Jika keluarga Miller datang, itu memalukan. Jika tidak, mereka secara resmi memutuskan hubungan dengan keluarga Hayes. Sungguh, langkah yang cerdas. Pada akhirnya, mereka datang. Orang tua Chloe, mengenakan pakaian terbaik mereka, tersenyum kaku sambil gelisah di tempat duduk mereka. Mereka mencoba mendekati saya, tetapi saya menghabiskan sepanjang malam berbaur dengan Clark dan para tamu kami, tidak pernah memberi mereka kesempatan. Selama upacara, saya menggenggam tangan Clark dan di depan semua orang menyematkan cincin berlian yang indah ke jarinya. Matanya berkaca-kaca bahagia. Dia tampak seperti seorang putri. Aula pun riuh dengan tepuk tangan. Aku melirik dan melihat orang tua Chloe di pojok, wajah mereka pucat pasi. Setelah upacara, aku mengambil segelas sampanya dan dengan Clark di sisiku, dengan santai berjalan menghampiri mereka. Tuan dan Nyonya Miller, terima kasih telah datang, kataku sambil tersenyum, nadaku sopan namun agak dingin. Ethan, Nyonya
Miller memulai, matanya melirik antara aku dan Clark, bibirnya bergerak tetapi tidak ada kata yang keluar. Ini tunanganku, Clark Vanderbilt, aku. Memperkenalkan, senang bertemu denganmu, kata Clara dengan sangat anggun. Wajah Tuan Miller pucat, tetapi dia berhasil mengucapkan beberapa kata. Kami berharap kalian berdua bahagia. Terima kasih. Aku mengangguk. Kemudian, seolah-olah sebuah pikiran baru saja terlintas di benakku, aku bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kabar Chloe? Kudengar dia dan pacarnya memulai bisnis. Sepertinya berjalan cukup baik. Sangat ambisius. Saat menyebut nama Chloe, ibunya sepertinya kembali bersuara. Oh, ya. Chloe kita dan pemuda itu, Leo, mereka punya semangat yang luar biasa. Mereka berhasil sendiri tanpa bantuan siapapun. Perusahaan mereka benar-benar berkembang pesat. Suaranya terdengar tegang, berusaha menampilkan kebanggaan yang jelas tidak dia rasakan. Aku tersenyum. Begitu, itu luar biasa. Bahkan, baru-baru ini aku bertemu beberapa investor malaikat yang sangat tertarik dengan perusahaan rintisan universitas karena perusahaan mereka memiliki potensi yang besar. Mungkin aku bisa memperkenalkan mereka. Mata mereka berbinar. Benarkah? Oh, Eden, itu akan sangat bagus. Nah, ini dia. Umpan kembali tertancap. Aku tahu itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tidak ada yang namanya makan siang gratis, terutama dari mantan yang pendendam. Dan kedua idiot ini benar-benar termakan umpan itu. Tepat di depan mereka, aku menelepon. Aku berbicara singkat, hanya merekomendasikan Leo and Chloe Innovations kepada seseorang yang disebut Tuan King, dan memberikan informasi kontak Leo kepadanya. Setelah menutup telepon, aku kembali menatap mereka. Tuan King sangat tertarik dengan proyek mereka. Dia akan segera menghubungi Leo. Kuharap ini membantu. Eden, kau pria yang sangat baik. Kami benar-benar salah menilaimu, kata Nyonya Miller dengan antusias, hampir tak bisa berkata-kata karena kegembiraannya. Aku hanya tersenyum, menggandeng lengan Clara, dan berjalan pergi, meninggalkannya untuk menghujani punggungku dengan ucapan terima kasih. Clara meremas lenganku dan berbisik, apakah kau benar-benar membantu mereka? Aku membantu mereka, dan aku juga membantu diriku sendiri, kataku, dengan kilatan licik di mataku, membantunya jatuh dan hancur sedikit lebih cepat. Aku tahu badai yang sebenarnya akan segera datang. Tuan King ini, tentu saja, adalah aktor yang saya sewa. Tugasnya adalah melukiskan gambaran indah untuk Leo, mimpi tentang pendanaan jutaan dolar, tentang membawa perusahaan go public, tentang menjadi raksasa industri. Dan kemudian, tepat ketika Leo berada di puncak kesombongannya, dia secara pribadi akan menghancurkan mimpi itu menjadi jutaan keping. Tuan King sangat efisien. 3 hari setelah pesta pertunangan, Leo mendapat telepon. Menurut informan yang saya tanam di perusahaan kecil mereka, Leo sangat gembira. Chloe juga sama gembiranya. Mereka merayakan malam itu di restoran mewah, menghabiskan setengah dari biaya hidup sebulan dalam 1 kali makan. Haha, ikannya ada di kail. Setengah anggaran sebulan untuk 1 makan malam. Pasangan pekerja keras ini benar-benar menjalani kehidupan yang sederhana. Saya bisa membayangkan Leo di telepon hampir membungkuk kepada seorang pria yang tidak ada. Tuan King memainkan perannya dengan sempurna. Dia memuji proyek Leo dan menyatakan niat yang kuat untuk berinvestasi. Tetapi kemudian dia menambahkan syarat sebelum kesepakatan diselesaikan. Dia perlu melihat kinerja pasar yang lebih serius. Misalnya, mendapatkan pengguna aktif harian aplikasi tersebut meningkat hingga 10.000 dalam waktu 2 minggu. Bagi sebuah startup baru, ini adalah tugas yang hampir mustahil. Tetapi bagi Leo, yang sudah dibutakan oleh janji jutaan dolar, itu hanyalah tantangan yang harus diatasi. Maka Leo dan Chloe Innovations memulai kampanye pemasaran besar-besaran yang menghabiskan banyak uang. Tim jalanan, kolaborasi dengan influencer. Dan satu hal lagi, saat kau mendaftarkan perusahaan, kau menandatangani perjanjian denganku secara pribadi. Apa kau lupa, jika proyek ini gagal, kau bertanggung jawab penuh atas utang sebesar 500.000 dolar. Itu kau, Eden Hayes. Itu kau. Leo akhirnya membentak, suaranya meraung putus asa di telepon. Kau yang merencanakan semua ini, dasar bajingan tak tahu malu. Benar, aku mengakui dengan tenang. Aku yang melakukannya. Bagaimana rasanya, jatuh dari awan kembali ke lumpur? Apakah seburuk yang kau bayangkan? Jangan khawatir. Ini baru permulaan, kataku, suaraku berubah menjadi dingin. Permainan baru saja dimulai. Aku menutup telepon. Aku tahu bahwa saat itu, Leo dan Chloe terjebak dalam mimpi buruk yang sebenarnya, dan aku akan memberikan pukulan telak terakhir mereka. Terjebak di New York, Chloe dan Leo akhirnya harus meminjam uang dari teman-teman untuk kembali ke rumah. Mereka kembali ke rumah yang benar-benar hancur. Bencana, rekening bank perusahaan kosong. Penyedia server menuntut pembayaran. Karyawan berdemonstrasi menuntut upah mereka. Aplikasi itu hilang. Dan sekarang Leo secara pribadi bertanggung jawab atas hutang $500 juta. Pahlawan startup kampus itu telah menjadi orang buangan dalam semalam. Desas-desus tentang penipuannya dan kegagalannya membayar stafnya menyebar ke seluruh universitas. Dekan Miller memanggilnya untuk rapat. Kekecewaannya sangat terasa. Kejatuhannya secepat kenaikannya yang spektakuler. Chloe kehilangan semua kesombongannya yang dulu. Dia berhenti mengunggah di media sosial dan menghindari teman-temannya, mengurung diri bersama Leo di apartemen kecil mereka di mana pertengkaran menjadi hal yang biasa. Dia menyalahkan Leo karena cukup bodoh untuk tertipu. Leo menyalahkannya karena materialistis, mengklaim tekanan konstan Chloe untuk sukses telah membuatnya ceroboh. Cinta sejati mereka yang konon tak tergoyahkan hancur di bawah ujian nyata pertama. Aku suka melihatnya. Biarkan mereka saling menghancurkan.
menghancurkan. Akhirnya, pertengkaran dimulai. Pasang taruhanmu. Jadi, inilah cinta murni yang mereka kejar. Sungguh lelucon. Saat mereka saling bertengkar, aku sudah meminta pengacaraku untuk bertindak. Saya mengirimkan surat pemberitahuan hukum kepada Leo untuk menuntut kembali utang sebesar $500.000. Surat itu adalah puncaknya. Bagi mereka, $1,5 juta adalah jumlah yang mustahil dan menghancurkan hidup. Putus asa, Chloe menelepon saya untuk terakhir kalinya. Suaranya tidak lagi menuduh, hanya dipenuhi dengan isak tangis yang menyedihkan dan memohon. Eden, tolong biarkan kami pergi. Kami tidak bisa membayar kembali uang itu. Leo sedang hancur. Saya mendengarkan tangisannya tanpa merasakan apapun. Kalian tidak bisa membayarnya kembali. Saya bertanya sambil tertawa kecil. Siapa yang dengan bangga menyatakan bahwa kau tidak menginginkan uang kotor saya? Dan siapa yang mengambil uang saya untuk memulai perusahaan yang dinamai menurut nama kalian berdua dan memamerkannya kepada dunia? Saya salah. Eden, saya tahu saya salah. Tolong, demi apa yang pernah kita miliki, bantu kami untuk terakhir kalinya. Hanya sekali ini saja. Apa yang pernah kita miliki? Saya balas. Di mana itu ketika kau kabur dengan pria lain? Di mana itu ketika ibumu berteriak padaku di telepon? Di mana itu ketika kau mengunggah di Instagram tentang betapa bahagianya kau? Kau tanpaku? Pertanyaan-pertanyaanku yang bertubi-tubi membuatnya terdiam. Hanya mampu terisak-isak. Chloe, kau telah membuat pilihanmu. Saat kau keluar dari pintu itu dengan kopermu, kau seharusnya tahu ini akan terjadi. Nada suaraku sedikit melunak, tapi aku bisa memaafkan hutangmu. Dengan satu syarat, dia langsung menerima kata-kata itu seperti wanita yang tenggelam meraih tali penyelamat. Syarat apa? Aku akan melakukan apa saja. Apa saja. Jika kau mau meninggalkan Leo sendirian. Ini dia, ultimatum klasik. Apakah itu akan membuatnya kembali dan menjadi pembantunya atau membuatnya tidur dengannya? Tidak, Eden lebih berkelas dari itu. Taruhanku, dia akan membuatnya mempermalukan Leo di depan umum. Perlahan, aku mengungkapkan syaratku. Sederhana saja. Aku ingin kau dan Leo segera pergi ke pengadilan dan menikah. Keheningan di ujung telepon benar-benar mutlak. Chloe pasti mengira dia salah dengar. Setelah beberapa saat, dia tergagap. Apa yang kau katakan? Kataku. Aku mengulangi, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku ingin kalian menikah. Begitu saya menerima foto akta nikah Anda, utang sebesar $500.000 akan dihapus. Jika tidak, saya akan menemui Anda di pengadilan. Mengapa? Bisiknya, suaranya bergetar. Kenapa kau melakukan ini? Apa kau hanya ingin membalas dendam? Kau bisa melihatnya seperti itu, kataku. Aku ingin melihat sendiri seberapa kuat cinta sejati yang kau pilih ini. Atau mungkin itu bahkan tidak sebanding dengan $500.000. Aku menutup telepon. Kondisi ini lebih kejam daripada hukuman fisik atau kehancuran finansial apapun. Aku tahu itu sekarang. Chloe menyesal pernah bertemu Leo. Dan aku tahu Leo pasti membenci Chloe karena telah menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Memaksa mereka terikat secara hukum satu sama lain selama sisa hidup mereka, terbelenggu oleh hutang dan kebencian bersama. Itulah akhir sempurna yang telah kurancang untuk mereka. Itu brutal. Eden, kau monster. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini seni tingkat tinggi. Dia tidak hanya membunuh mereka. Dia memanggang mereka di atas api kecil untuk selamanya. Aku bersandar di sofa, mengaduk anggurku, merasa sangat tenang. Aku menunggu foto pernikahan yang dipenuhi dengan kesengsaraan dan penyesalan. Aku tidak harus menunggu lama. 3 hari kemudian, sebuah foto muncul di email saya. Dengan latar belakang merah polos, Chloe dan Leo duduk berdampingan. Mata Chloe bengkak dan merah, wajahnya pucat. Dia memaksakan senyum, begitu dipaksakan sehingga lebih terlihat seperti meringis. Di sampingnya, Leo menatap lantai, ekspresinya gelap, wajahnya seperti topeng penghinaan dan kekalahan. Pasangan emas kemarin kini menjadi potret kesengsaraan bersama. Foto pernikahan paling menyedihkan tahun ini. Anda bisa merasakan keputusasaan itu melalui layar. Chloe, aku telah membuat kesalahan besar. Ultimatum klasik. Apakah itu akan membuatnya kembali dan menjadi pembantunya atau membuatnya tidur dengannya? Tidak, Eden lebih berkelas dari itu. Taruhanku, dia akan membuatnya mempermalukan Leo di depan umum. Perlahan, aku mengungkapkan syaratku. Sederhana saja. Aku ingin kau dan Leo segera pergi ke pengadilan dan menikah. Keheningan di ujung telepon benar-benar mutlak. Chloe pasti mengira dia salah dengar. Setelah beberapa saat, dia tergagap. Apa yang kau katakan? Kataku. Aku mengulangi, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku ingin kalian menikah. Begitu saya menerima foto akta nikah Anda, utang sebesar $500.000 akan dihapus. Jika tidak, saya akan menemui Anda di pengadilan. Mengapa? Bisiknya, suaranya bergetar. Kenapa kau melakukan ini? Apa kau hanya ingin membalas dendam? Kau bisa melihatnya seperti itu, kataku. Aku ingin melihat sendiri seberapa kuat cinta sejati yang kau pilih ini. Atau mungkin itu bahkan tidak sebanding dengan $500.000. Aku menutup telepon. Kondisi ini lebih kejam daripada hukuman fisik atau kehancuran finansial apapun. Aku tahu itu sekarang. Chloe menyesal pernah bertemu Leo. Menghancurkan. Di satu sisi, pasangan yang bersinar, bahagia, dan sukses. Di sisi lain, pengantin baru yang sengsara. Visualnya sungguh mengerikan. Di atas panggung, Chloe dan Leo pucat pasi. Chloe terhuyung, hampir pingsan. Tangan Leo mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, matanya menyala dengan kebencian yang mendalam. Aku mengabaikan mereka dan berjalan menghampiri orang tua Chloe. Tuan dan Nyonya Miller, mohon maaf atas gangguan ini. Aku menyerahkan sebuah amplop tebal berisi uang tunai, hadiah kecil untuk mengucapkan selamat kepada Chloe atas hari pernikahannya. Ekspresi duduk aja mereka tak ternilai harganya. Aku tidak berlama-lama. Aku menuntun Claire ke tempat kosong di meja utama dan seolah-olah aku pemilik tempat itu. Seluruh aula hening. Setiap kali aku bolak-balik antara kami dan pasangan di atas panggung, petugas upacara tergagap, benar-benar kehilangan fokus. Setelah
Setelah jeda yang sangat lama, upacara kembali bergairah. Pertukaran cincin, ciuman. Leo hampir mendorong cincin itu ke jari Chloe, dan ciuman itu singkat tanpa gairah, penuh kebencian. Aku melihat setetes air mata akhirnya keluar dari mata Chloe, menelusuri jejak di alas bedaknya yang tebal. Menghancurkan sisa-sisa terakhir harga dirinya dan mimpi-mimpi bodohnya. Aku mengangkat gelas, memberinya ucapan selamat diam-diam dari seberang ruangan, dan meneguknya sekali teguk. Sungguh pertunjukan yang spektakuler. Setelah pernikahan, Claire dan aku berjalan keluar dari aula perjamuan menuju sinar matahari sore yang cerah. Apakah sudah selesai? Tanya Claire. Ya, sudah selesai. Aku menggenggam tangannya, menatap matanya yang cemerlang, dan berkata, Claire, ayo kita menikah juga. Dia terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca, lalu mengangguk dengan tegas. Oke, aku tersenyum dan menariknya ke dalam pelukanku. Kisahku sendiri baru saja dimulai. Adapun orang-orang lain itu, mereka bisa tetap di masa lalu tempat mereka seharusnya berada. Tamat.